Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak diragukan lagi bahwa manusia yang paling sempurna, manusia yang paling istimewa, dan manusia yang paling mulia adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sama-sama kita ketahui dalam sejarah beliau, semulia-mulianya beliau, setinggi-tinggi derajat beliau, tetap masih ada orang yang selalu menghujat beliau. Selalu masih ada orang yang hasut iri dengki terhadap beliau. Masih ada orang yang berusaha mencelakakan beliau. Padahal beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sekalipun, tidak pernah sedetik pun, sekejap mata pun beliau berbuat zalim kepada orang lain, atau mencelakakan orang lain, atau berniat buruk terhadap orang lain. Hati beliau selalu bersih. Kan tetapi masih aja ada orang-orang, baik itu orang kafir, musyrikin, orang-orang munafik ketika itu, yang selalu berusaha menjatuhkan beliau, menjelekkan beliau, berusaha menyakiti beliau. Akan tetapi itu semua tidak pernah merubah sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka. Intinya apa, hadirin rahimakumullah? Bahwa kita tidak usah risih terhadap orang yang zalim terhadap kita, terhadap orang-orang yang selalu berusaha menyakiti kita, menghancurkan keluarga kita. Kita tidak usah risih kepada mereka, karena sejatinya mereka akan selalu ada. Tapi bagaimana kita perbaiki hati kita masing-masing, agar ketika kita menghadapi mereka, kita selalu lapang dada, menerima dengan ikhlas, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar merubah mereka dan agar mereka dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah contohkan dalam Al-Qur'an, Allah firmankan, "Wa min syarri hasidin idza hasad." Allah perintahkan kita berlindung dari kejahatan orang-orang yang hasad. Kita disuruh berlindung dari kejahatan mereka, bukan terhadap orang yang hasad itu sendiri. Karena hakikatnya orang yang hasad tidak akan pernah habis sampai hari kiamat. Mereka selalu ada. Likulli ni'matin mahsud. Setiap nikmat itu pasti ada orang yang akan hasud, akan iri terhadap nikmat tersebut. Maka hadirin rahimakumullah, selalulah perbaiki hati kita. Karena dengan hati yang bersih, itu semua akan menambah ketenangan dalam jiwa kita, dan insya Allah biiznillah dengan akhlak kita yang mulia, yang baik, akan merubah mereka-mereka yang berusaha mencelakai kita. Kita bisa mencontoh dari Nabi Muhammad SAW, berapa banyak orang dapat hidayah dengan akhlak mulia beliau, dengan kelembutan hati beliau, dengan sifat-sifat mulia beliau. Maka dari itu, kita yang mengakui sebagai umatnya, mari kita juga berusaha belajar untuk memperbaiki akhlak kita, memperbaiki hati kita, agar kita semakin tenang, semakin lapang. Dan Allah Ta'ala nanti hanya bertemu dengan hamba-hambanya yang hatinya bersih, yang hatinya benar. Illa man atallaha biqalbin salim. Hati yang bersih, hati yang benar hanya terlahir dari orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Akhlak yang baik bisa terlahir dari kita perbaiki sholat kita. Dengan kita memperbaiki sholat kita, Allah Ta'ala firmankan, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan keji dan munkar artinya akhlak yang buruk. Dengan sholat, Allah akan hilangkan akhlak buruk kita dan akan perbaiki akhlak kita. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hakikat salat kepada kita, agar Allah Ta'ala memperbaiki salat kita. Maka dari itu, mari kita selalu belajar dan belajar agar salat kita benar secara zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap, salah sikap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.